Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para siswa dan siswi, santriwan, santriwati, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi usai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang dimana jadwal rutin kita yaitu membahas tentang kitab Iqlilul Mustafa fil Arba'in An-Nawawiyah. Namun spesial di hari ini kita akan berbicara tentang Hari Santri Nasional, histori, filosofi, dan urgensi. Wah, ini judulnya seperti itu ya. Sayang karena Bapak belum menginstall aplikasinya, jadi tidak bisa ditampilkan ya. Tapi tidak menjadi soal, mudah-mudahan cukup terpahami ya. Nah, anak-anak semuanya, seperti yang sama-sama kita tahu bahwa hari ini tanggal 22 Oktober kita umumnya masyarakat Indonesia, wabil khusus para santri yang ada di kota, yang ada di pelosok-pelosok kampung, yang ada di berbagai macam daerah, itu melakukan peringatan Hari Santri Nasional. Tahun ini tahun yang ke-6 ya. Tahun ini tahun yang ke-6. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu historisnya, sejarahnya. Kenapa Hari Santri ini diperingati, juga kapan penetapannya, oleh siapa, dan lain sebagainya ya. Ini perlu diketahui bahwa peringatan Hari Santri yang ke-6 ini tidak lepas dari proses politik yang ada di Indonesia. Ini perlu diketahui dengan tepat. Tidak lepas dari proses politik yang ada di Indonesia, di mana tepatnya tahun 2014 ya, saat itu ketika terjadi kontestasi politik untuk memperebutkan kursi RI 1 dan RI 2 ya. Saat itu kemudian ada satu janji politik yang dikatakan, kalau saya terpilih sebagai presiden, maka saya akan memberikan apresiasi, hadiah yang luar biasa kepada umat muslim, wabil khusus kepada kalangan santri terutama. Ini perlu juga diketahui oleh semuanya bahwa istilah yang ada di masyarakat kita ya, sesuai yang dulu dilakukan hasil penelitian kajian antropologis oleh ilmuwan dari barat ya, Martin van Bruinsen ya, bahwa umat Islam wabil khusus di daerah Jawa itu terkategori kepada 3 kelompok. Ini katanya begitu, kata yang bersangkutan. Ini perlu tahu juga sebelumnya tentang diksi istilah santri dalam kategorisasi antropologi sosiologis ya. Jadi yang pertama katanya ada masyarakat priayi. Masyarakat priayi itu masyarakat yang masih berkerabat erat dengan
berbagai keraton, kerajaan, kesultanan yang ada di daerah Jawa. Ya, ini apa kita nyebutnya kalangan bangsawan, kalangan ningrat, itu disebut priyayi. Ya. Ada juga yang kedua yaitu kalangan santri. Kalangan santri ya, wabil khusus orang-orang yang mendalami ilmu agama, orang-orang yang melaksanakan, mensyiarkan ajaran agama di masyarakat. Itu disebut kalangan santri. Ya. Jadi yang nuntut ilmu seperti usia-usia kalian, ini para siswa-siswi atau masyarakat yang kehidupannya agamis, ciri yang paling menonjol itu apa? Melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Itu ciri yang paling menonjol masyarakat santri itu. Ya. Nah, itu kalangan yang kedua. Yang ketiga yaitu kalangan abangan. Abangan itu orang yang menyatakan Islam tercatat di dalam kartu tanda penduduk KTP, namun yang bersangkutan mungkin ibadahnya itu ketika hari raya Idul Fitri, ketika hari raya Idul Adha, itu saja. Tapi kesehariannya itu tidak begitu tampak, tidak begitu kelihatan. Itu yang kadang-kadang dinyinyiri dengan istilah Islam KTP. Itu ya. Nah, 3 kategorisasi ini yang harus betul-betul dipahami oleh semua siswa dan siswi. Karena dari 3 kategorisasi itu dari dulu tahun 70-an dilakukan penelitian itu hingga sekarang masih menjadi barometer untuk melihat bagaimana Indonesia, bagaimana perpolitikan Indonesia, bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Masih relevan. Ya. Nah, itu asal mula lahirnya diksi kalangan santri. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi ya. Saat itu siapa yang bersangkutan ada dalam kontestasi itu? Yaitu Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla pada saat itu. Pak Jokowi berkata, saya nanti akan memberikan apresiasi kepada kalangan santri bila mana saya terpilih oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian saat itu yang didorong atau yang menjadi wacana awal dari Pak Jokowi pada saat itu, beliau menyatakan tanggal 1 Muharram yang bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah itu akan dinyatakan sebagai hari santri. Kira-kira begitu bayangannya. Kemudian yang bersangkutan Pak Jokowi itu datang ke satu daerah di Malang tepatnya. Ya. Berjumpa dengan salah seorang pimpinan pondok pesantren di sana yang bernama Kiai Haji Thorik bin Ziyad. Thorik bin Ziyad. Ya, kalau di kita kan seperti nama apa? Pahlawan dinasti Umayyah dulu, Thorik bin Ziyad. Di sana kemudian Pak Jokowi menyatakan janji politiknya itu dengan menandatanganinya di atas sebuah kertas ya, yang menjadi komitmen yang bersangkutan, kalau saya terpilih maka saya akan menjadikan hari santri nasional pada tanggal 1 bulan Muharram. Ya. Kemudian terpilih Pak Jokowi. Tahun 2014 itu terpilih. Mencuat kembali wacana tentang hari santri nasional. Pro kontra semakin ramai di masyarakat. Ya. Ada yang berkata nggak usah ada hari santri karena akan membelah masyarakat Indonesia. Ada lagi yang berpendapat jangan menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri karena akan mereduksi makna tahun baru Islam hanya untuk kalangan santri. Kira-kira begitu pro kontra ini. Sampai kemudian ditetapkan oleh Kepres, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang
Hari Santri Nasional. Yang dipilih saat itu adalah tanggal 22 Oktober. Ya. Setiap tanggal 22 Oktober dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional. Apa dasarnya waktu itu Presiden memunculkan Kepres tadi? Itu berdasarkan usul dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Pak Kiai Said Agil Siraj, yang beliau mengusulkan secara resmi, menulis surat secara resmi ke Presiden, usul 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Apa reasoningnya? Kata beliau apa? Alasannya, ya, tanggal 23 bulan September tahun 45, saat itu terjadi keributan antara orang-orang Indonesia dengan sekutu dan lain sebagainya, orang Inggris terutama, Belanda terutama, terkait dengan pelucutan perang, pelucutan senjata yang dimiliki oleh tentara Jepang saat itu. Sehingga kemudian itu menjadi panas suasana politiknya, hingga kemudian saat itu Pak Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia konsultasi, datang ke Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, konsultasi ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini bagaimana mengatasi situasi yang kelihatannya akan memanas. Sampai kemudian apa yang terjadi? Pak Kiai Hasyim Asy'ari itu kemudian mengumpulkan para pengurus Nahdlatul Ulama saat itu di daerah Bubutan, Surabaya. Kumpul para kiai membincangkan masalah itu dari tanggal 21 sampai 22 Oktober. Sehingga kemudian tanggal 22 Oktober itu lahirlah resolusi jihad. Yang intinya apa? Resolusi jihad yang diteken oleh Pak Kiai Hasyim Asy'ari itu bahwa membela Indonesia itu hukumnya fardu ain bagi semua masyarakat muslim khususnya. Kalau ada yang meninggal dalam mempertahankan negara Indonesia saat itu, maka meninggalnya dikategorikan sebagai orang yang mati syahid pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Nanti ketika terjadi perang tanggal 10 November di Surabaya yang luar biasa, yang saat itu tentara Inggris dengan persenjataannya yang canggih berhari-hari perang, ya, dengan adanya resolusi jihad yang dikumandangkan tanggal 22 Oktober tadi, itu memberi dampak. Semua warga muslim yang mendengar, yang menyimak, yang memperhatikan resolusi jihad tadi, dari Surabaya, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Cirebon, dari Jawa Barat, dari Banten dan lain sebagainya, itu kemudian hadir untuk berperang mempertahankan Indonesia melawan terutama tentara Inggris pada saat itu, disebabkan oleh lahirnya resolusi jihad yang tadi ditandatangani tanggal 22 Oktober. Ya, itu yang perlu diketahui. Ya, tahun 2015 dilahirkan Kepres tentang Hari Santri Nasional, dan tahun itu juga langsung diperingati. Ya, makanya sekarang itu tahun 2021 itu peringatan Hari Santri Nasional yang ke-6. Ya, yang ke-6. Nah, ini Anda semuanya para siswa dan siswi terkait dengan histori Hari Santri Nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan filosofi Hari Santri Nasional. Ya, dalam arti begini makna filosofi itu. Ya, kenapa umpamanya perlu peneguhan atas identitas kesantrian, gitu ya. Ini makanya
Kalau kayak kita yang di Insan Cendekia itu banyak orang yang bingung. Ini santri apa bukan santri? Itu kan? Kira-kira kalian itu merasa santri apa merasa bukan santri kira-kira? Merasa santri apa bukan? Merasa santri. Ya. Nah, kenapa? Karena umumnya dulu kalau format awalnya santri itu datang ke rumah Pak Kiainya mengajarkan ilmu, ya. Kemudian yang dekat itu pulang ke rumahnya, yang jauh itu nggak mungkin pulang pergi, maka kemudian harus ditampung. Maka itu nanti jadi yang namanya kobongan, ya, kamar lah kira-kira begitu. Nah, itu format dasarnya begitu awalnya. Kemudian lama-lama itu kemudian menjadi bangunan asrama itu menjadi baku, ya. Sementara kalau kita, ya, itu dikenalnya apa? Itu dikenalnya dengan istilah Islamic Boarding School. Apa judulnya? Ada sekolah, intinya belajar, kemudian diinapkan di asrama. Ya, ini memang fenomena baru tahun 90-an ke sini. Ya, pelopornya tentu Insan Cendekia, ya, berkait tentang hal itu. Ya, tapi ala kulli hal nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat. Nah, filosofinya begini, Anda semuanya. Kita perlu ingat, ya, apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam Syafi'i berkata begini, kata beliau, "Ma taqarraba ilallahi ta'ala bi syai'in ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm." Ini kata beliau. Tidaklah mendekat kepada Allah seseorang dengan sesuatu apapun setelah mengerjakan perkara-perkara yang fardu yang lebih utama daripada mencari ilmu. Ya. Jadi ketika kita ada di usia mencari ilmu, Anda semuanya, mencari ilmu itu lebih utama dari apapun selain mengerjakan perkara yang fardu. Ya. Jadi kalau umpamanya dibandingkan dengan sholat sunnah, mencari ilmu menurut Imam Syafi'i lebih utama. Ya. Dibandingkan dengan puasa sunnah, mencari ilmu lebih utama. Ya. Makanya kemudian dulu di Jogja itu, di Krapyak dulu, Al-Maghfurlah Pak Kiai Haji Ali Maksum, beliau pernah berkata kepada para santrinya, kata beliau begini, para santri, kalau umpamanya kalian mau berpuasa Senin Kemis sunnah, bagus. Apalagi puasa Daud hukumnya bagus, kata beliau. Tapi kalau seandainya dengan berpuasa itu mengurangi energi, semangat, tenaga untuk mencari ilmu, lebih baik tidak berpuasa. Ini kata Pak Kiai Haji Maksum, kata beliau. Kenapa? Karena beliau memahami betul apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Mencari ilmu itu lebih utama. Ya. Makanya mungkin Jumat yang lalu Bapak pernah sampaikan, ketika ada taklim, terdengar ada bacaan Al-Qur'an dilantunkan oleh 1-2 siswi umpamanya, Bapak bilang hentikan. Ya, jangan membaca Quran dikala sedang taklim. Kenapa? Karena membaca Quran itu bagus, dapat pahala. Mendengarkan taklim juga bagus, dapat pahala. Momentumnya dialokasikan untuk menyimak taklim. Ini, jadi harus tahu apa? Ini kalau istilah Pak Yusuf Qaradawi itu, beliau berkata dengan fikih aulawiyat, fikih prioritas, harus tahu. Jangan kemudian
apa namanya, wow, pokoknya ya nggak bisa. Harus tahu fikih prioritas. Mana untuk tidur, mana untuk belajar, mana untuk ngerjain tugas, itu harus tahu. Ya, walaupun umpamanya mengerjakan tugas itu harus wajib, ya, tapi harus tahu. Ya, waktu dan lain sebagainya. Ya. Nah, apalagi ini harus diketahui dengan baik nih anak-anak semuanya. Ini Bapak kutipkan satu hadis, ya, satu hadis yang luar biasa. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud, sumbernya dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mencari ilmu dari ilmu yang dicari dengan ilmu tersebut ridho Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradon minad dunya, yang mana si santri itu mencari ilmu motifnya demi untuk memperoleh salah satu tujuan duniawi. Nah, ini harus diingat ini ya. Ketika kalian umpamanya masuk sekarang ya di insan cendekia, nanti masuk perguruan-perguruan tinggi yang bonafit. Ada dari barat itu ITB, UI, UGM dan lain sebagainya. Di luar negeri umpamanya Amerika, Inggris, Jepang dan lain seterusnya ya, termasuk di Turki Timur Tengah umpamanya ya, Al-Azhar dan seterusnya. Nah, itu perlu diingat. Kalau motifnya itu demi untuk kenikmatan tujuan duniawi, apa yang terjadi? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka yang bersangkutan tidak akan mendapati aroma bau surga nanti di hari kiamat. Jadi aromanya saja nggak dapat, apalagi masuk surga. Ya, oleh karena itu dari sekarang dan seterusnya harus niat mencari ilmu karena Allah. Nanti jadi ulama, jadi intelektual, jadi cendekiawan, jadi pengusaha, jadi teknokrat, itu bonus dari niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ke situ. Ya. Filosofi santri itu begitu. Ya, bukan yang lain. Ya. Nah, sekarang udah luar biasa. Nah, nanti kita lihat lagi impact dari ini ya, luar biasa. Sekarang kita lihat filosofi figur santri. Ini masyarakat kita itu banyak membuat ya. Santri katanya ya. Ini kalau tulisannya 4, sin, nun, ta, ro, santri, itu katanya ada maknanya. Sinnya itu satrul aurah. Santri itu harus nutup aurat. Ya, meskipun ada mantan santri yang jadi artis katanya tidak nutup aurat. Berarti hilang jati diri kesantrian. Santri itu harus nutup aurat. Jangan sampai umpamanya pernah menjadi santri itu kemudian tidak menutup aurat. Itu jangan sampai. Yang kedua, nunnya itu apa? Naibul ulama. Santri itu pewaris para nabi itu. Santri pewaris para nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Nah, sekarang yang akan mengganti ulama siapa? Santri. Maka berarti santri itu sebenarnya ahli waris dari para nabi. Ya, bersyukur, beruntung. Ya, naibul ulama. Yang ketiga, tarkul ma'asyi. Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, tarkul ma'asyi. Ya. Nah, kalau kita lihat umpamanya apa yang diadukan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi, ya, syakautu ila Waqi, ya, an su'i hifzi, kata beliau, saya kok
Padahal Imam Syafi'i itu masyhur diceritakan, kalau baca buku yang lembar sebelah kanan, lembar sebelah kiri harus ditutup itu. Saking apanya? Saking hafal cepatnya. Beliau itu daya cepatnya itu seperti scanner kalau zaman sekarang. Jadi kalau sekali itu luar biasa gitu. Supaya tidak apa? Tidak rancu itu harus nyusun beliau. Nah, sementara mungkin kalau kita gimana? Ya, umpamanya scanner bukan, fotokopi juga bukan. Nah, kita perjuangannya harus banyak supaya pahalanya juga banyak. Jangan khawatir, ya. Yang agak telat, yang agak terlambat jangan khawatir, pahalanya banyak. Ya. Itu tarkul ma'asyi. Kemudian yang tentu maknanya apa? Kalau Imam Syafi'i bukan berarti beliau tukang maksiat, bukan. Ya. Fa arsadani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Levelnya lain. Ya. Level maksiat ulama yang luar biasa dengan level maksiat kita orang awam itu beda levelnya. Makanya ada ungkapan apa? Hasanatul muqarrabin, ya. Kebaikan apa namanya? Hasanatul abror sayiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik itu adalah keburukan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi level-levelnya lain. Ya. Kalau kita umpamanya mungkin makan di pinggir jalan, kalau orang awam oh biasa. Kan gitu ya kalau orang awam. Tapi kalau umpamanya orang yang punya ilmu alim allamah itu mungkin beliau harus lebih wiroi menjaga dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, roknya itu apa? Raisul ummah, pemimpin umat. Itu filosofi figur santri. Ya, kalau hurufnya berapa? 4. Santri. Sin, nun, ta, ro. Nah, sekarang ada lagi. Kalau 5 filosofinya. Sinnya apa? Safikul khaira. Ya, sinnya safikul khair apa? Pelopor kebaikan. Makanya dulu terutama para ulama disebut apa? Broker kebudayaan. Cultural broker. Dulu para ulama itu disebut apa? Broker kebudayaan. Apa maknanya? Kalau ada hal-hal apapun, budaya apapun masuk ke kalangan pondok pesantren, itu disaring dulu oleh para ulama. Ya. Sehingga kemudian ada istilah agent of social change. Ulama itu sebagai agen bagi perubahan sosial. Karena dulu para ulama menyatu dengan masyarakat. Dulu seperti itu. Agent of social change. Safikul khair. Yang kedua nasibul ulama. Nunnya itu. Penerus para ulama. Tarikul ma'asyi, taknya. Kemudian roknya ridallah, mencari ridha Allah. Kemudian yang kelima ya-nya al-yaqin. Nah, itu maknanya al-yaqin. Ya. Kemudian kalau ini terdiri dari 6 huruf. Santri. S-A-N-T-R-I, santri. Wah, ini deskripsinya lain lagi katanya. Satirul uyub wal aurat. Ini bisa aja. Orang Indonesia emang masuk yang beginian. Cocok logi gitu. Ya sosok lah. Nggak apa-apa lah kira-kira gitu ya. Jadi satirul uyub wal aurat. Santri itu harus satirul uyub wal aurat. Nutup aib dan aurat. Kemudian yang kedua A-nya apa? Aminun fil amanah. Ya, terpercaya memegang amanah. Nunnya, N-nya nafiul ilmi. Ya, nafiul ilmi. Apa nafi ilmi itu? Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Al-Maghfurlah Kyai Zainal Abidin Munawwir dari Krapia, beliau pernah berkata begini. Kata beliau apa? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan.
bukan ilmu yang diajarkan. Itu beliau memahaminya begitu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan yang diajarkan. Kalau ada orang yang diamalkan, itu udah bermanfaat ilmunya, apalagi kalau sampai diajarkan. Gitu ya. Kalau ada orang yang punya ilmu tidak diamalkan tapi diajarkan, itu seperti lampu lilin, seperti petromax ya kalau dulu itu. Apa? Menerangi orang lain tapi membakar dirinya. Itu kata beliau Al-Maghfurlah Bah Zainal Abidin Munawwir ya. Kemudian T-nya tarkul maksiat. Ini sama nih, tak ini dari 3 definisi sama, tarkul maksiat. Ro-nya ridho bi masyiatillah, ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian yang keenam I-nya ikhlasun fi jami'il af'al, ikhlas dalam segala perbuatan. Ya. Ada lagi yang nyebut santri itu dari bahasa Inggris gitu. Santri. San matahari, tri tiga matahari. Iman, Islam dan ihsan katanya. Ya oke lah, manapun yang penting baik ya, tidak ada masalah. Ya. Nah terakhir anada semuanya, kita lihat urgensi santri, urgensi Hari Santri Nasional. Ada 5 yang bisa kita kutip urgensi Hari Santri Nasional ini. Yang pertama menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas kekuatan, usaha, tenaga dan doa. Dulu Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Sekarang mengisi kemerdekaan itu harus didasarkan atas pondasi usaha, tenaga dan doa. Maka nanti menjadi faham diksi hubbul waton minal iman itu adalah ya dalam rangka untuk membangun etos semangat bahwa tanah air ya itu adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kita. Ini kalau kalian nanti menjadi orang-orang pengamat Timur Tengah ya, menjadi orang-orang yang umpamanya melek tentang kondisi sosial geopolitik Timur Tengah, itu akan menemukan bisa jadi sampai sekarang di sana itu ya antara nasionalisme dengan Islamisme dalam konteks yang tepat itu masih belum menemukan kata yang harmonis ya, masih belum menemukan kata yang harmonis. Karena akibatnya apa? Ketika kita bicara Timur Tengah itu tidak lepas dari masing-masing militerisme, nasionalisme, Islamisme, itu 3 hal yang tidak berjumpa, tidak harmonis. Nah, kita alhamdulillah tadi dicontohkan dengan datangnya Pak Presiden ya ke Pak Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang saat itu. Itu udah menunjukkan bahwa Indonesia dibangun oleh banyak kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan doa, kekuatan ilmu dari para santri dan ulama. Makanya nanti kalian para siswa, para santri ya masuk ke banyak lini dari kehidupan bangsa dan negara ini. Boleh masuk ke parpol manapun nanti kalian umpamanya. Tapi motivasinya satu, li'i'la'i kalimatillah dalam bingkai Indonesia. Itu poinnya. Nggak jadi soal. Mau jadi teknokrat, birokrat, intelektual, ya, jenderal, no problem, nggak jadi soal. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan pola relasi agama dan negara. Ya. Tahun 2001 dulu saya sudah pernah menulis buku tentang 2001 itu mungkin belum lahir Anda semua ya. Kalian belum lahir. Saya udah nulis buku tentang bagaimana salah satu cara yang ditawarkan untuk menyelesaikan problematika antara relasi agama dan negara. Nah, ini alhamdulillah dengan peringatan Hari Santri itu atau dengan adanya Hari Santri Nasional itu mengokohkan pola relasi itu.
Agama dan negara tidak perlu ditentangkan, masing-masing punya porsi dan makomnya sendiri-sendiri, nggak perlu dibenturkan. Tapi bukan berarti juga harus saling melahap. Tidak. Apa umpamanya? Konkretnya menguatkan pola relasi agama dan negara ini. Tahun 2019 ada undang-undang pesantren yang disahkan. Ya. Kemudian setahun berselang ada KMA dari Menteri Agama tahun 2020 tentang nomor 30, 31, 32 terkait dengan bagaimana bentuk dari pondok pesantren, regulasi pembagian. Bahkan kemudian tahun 2021 ada Perpres nomor 82 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang disebut dengan dana abadi pesantren. Itu menguatkan pola relasi itu. Ya. Yang ketiga, meneguhkan persatuan umat Islam. Ya, dengan adanya Hari Santri Nasional. Ini kalau kita lihat banyak pondok-pondok pesantren yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, ke Muhammadiyah, ke Persis, ke PUI, ke Matlaul Anwar, ke Jamiat Khair, ke Wasliyah, ya, ke Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Dengan adanya Hari Santri Nasional itu mereka semuanya merayakannya dengan happy, dengan gembira, mengokohkan persatuan umat Islam di Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat, afirmasi terhadap kaum santri. Ya. Kalau dulu umpamanya santri itu hanya disebut tukang mimpin tahlil saja. Ya. Dulu begitu mungkin. Padahal keilmuan agamanya dari berbagai kitab yang dipelajari udah sangat luar biasa. Ya. Kitab-kitab tafsir yang gede-gede, Al-Baydhawi, Al-Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib umpamanya. Ya, itu dibaca, tapi tidak ada peluangnya. Sekarang umpamanya mereka sudah diberikan dengan Ma'had Ali dan lain sebagainya. Bahkan ada narasi ada dibentuknya di Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Jadi kalau sekarang itu masuk ke Dirjen Pendis, ya, Subdit Direktur Pondok Pesantren ada di bawah Direktorat Jenderal Pendis. Sekarang sedang diupayakan, sedang digagas untuk dibentuknya Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Maka nanti levelnya sama dengan penyelenggaraan haji dan umroh, bimbingan Islam, ya, bimbingan agama yang lain, pendis dan lain sebagainya. Maka nanti positioning dari pondok pesantren akan semakin kuat dengan anggaran sendiri dan lain sebagainya. Itu yang keempat, ya. Kemudian yang terakhir, Anda semuanya merawat religiusitas Indonesia yang demokratis, mengokohkan NKRI, bahwa NKRI itu secara substansif sangat selaras dengan ajaran Islam. Tidak perlu ada upaya-upaya untuk menggugat konstruksi negara ini dengan tawaran-tawaran ideologi manapun yang lain yang sekiranya akan meruntuhkan konstruk dari negara bangsa Indonesia ini. Itu maknanya. Ya. Jadi oleh karena itu Anda semuanya, kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama Anda semuanya. Kalian semuanya harus betul-betul mengisi diri, menempa diri, ya, belajar tanpa henti. Ya. Banyak baca. Terutama apa? Kekurangan para pelajar sekarang itu apa? Kurang banyak baca. Itu poinnya. Dulu buku jarang, ada mahal. Sampai dulu ada istilah apa? Orang bodoh adalah yang minjemin buku sama temannya. Dulu ada ungkapan begitu. Tapi yang lebih bodoh lagi, orang yang minjem buku, bukunya dikembalikan. Dulu begitu, kenapa? Saking susahnya dulu nyari buku itu. Sekarang buku bertebaran, e-book di mana-mana ada. Ya. Bapak dulu waktu nulis disertasi itu nggak perlu ke Timur Tengah nyari buku-buku referensi berbahasa Arab tentang manaqib al-a'immah al-arba'ah, tidak perlu. Cari googling,
dapat semua ini. Ya. Jadi kekurangan pelajar sekarang santri apa kurangnya? Kurang baca. Silahkan banyak baca buku dari genre apapun karena itu yang akan membentuk, memformulasi, memformat nalar berpikir kalian semuanya. Itu ya. Aktivitas boleh, kegiatan boleh, melaksanakan tugas boleh, tapi di sela-sela itu semuanya jangan lupa baca buku. Ya. Banyak buku yang bisa dibaca. Umpamanya kurikulum pendidikan 4 imam mazhab. Nah, itu bisa dibaca kalau ada. Namanya kunci rahasia ilmu kasab Imam Al-Ghazali kalau ada umpamanya dan lain-lain. Nah, ini promosi kata Ustaz. Baik, oleh karena itu anak-anak semuanya demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?